Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran yang meliputi model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, dari video ini saya akan menjelaskan keseluruhan model apa, strategi, hingga taktik apa yang saya gunakan. Yuk disimak videonya bersama-sama. Nah, yang pertama ini saya sebagai guru mengajak anak-anak untuk mengawali proses pembelajaran dengan berdoa bersama, agar proses pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Setelah berdoa, saya mengawali pembelajaran dengan mengisi absensi peserta didik. Mengisi absensi peserta didik yang hadir, yang alpa, izin, ataupun sakit. Kemudian mengajak peserta didik saya untuk selalu mengecek kebersihan di sekeliling bangku belajar. Kemudian tidak lupa dengan mengecek perlengkapan pembelajaran seperti pensil, buku, pena, penghapus, dan sebagainya, agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Kemudian saya menyampaikan judul besar materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang qanaah, sabar, dan tawadu. Karena pembelajaran pendidikan agama Islam ini di siang hari setelah jam istirahat, di sini saya berinisiatif mengajak anak-anak murid saya untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu, agar mereka tidak merasa ngantuk dan bosan selama proses pembelajaran. Jadi teman-temanku sekalian, ice breaking ini merupakan salah satu taktik yang digunakan seorang guru dalam proses pembelajaran agar dapat menghidupkan kembali suasana pembelajaran yang seru, menyenangkan, dan mengasihkan, agar suasana pembelajaran itu tidak monoton, membosankan, ataupun suasana pembelajaran yang mengantuk. Jadi di sini saya mengajak peserta didik saya menggunakan ice breaking tepuk nyamuk, yaitu tepuk fokus, di mana mereka harus bisa mengejar lawannya atau menepuk tangan lawannya. Di sini harus menggunakan kefokusan pada mata dan kecepatan tangan.
Kemudian setelah melakukan ice breaking dan anak-anak sudah semangat kembali untuk belajar, di sini saya mengulas terlebih dahulu materi yang akan dipelajari, yaitu terkait materi tentang qanaah, sabar dan tawaduk. Di sini saya menjelaskannya dengan metode ceramah, di mana penyampaian materi itu banyak dari saya dan saya menyampaikannya menggunakan media papan tulis. Kemudian setelah materi ini saya jelaskan, saya mengajak anak-anak untuk membentuk kelompok, di mana teknik pembentukan kelompok ini saya menggunakan teknik puzzle. Saya sudah menyiapkan gambar animasi yang telah saya bentuk dalam bentuk puzzle. Di sini anak-anak akan mengambil secara acak potongan puzzle tersebut. Kemudian tugas mereka akan mencari sambungan dari potongan-potongan puzzle tersebut. Kemudian jika sudah membentuk potongan puzzle tersebut, maka mereka bisa menemukan teman-teman kelompoknya. Setelah pembagian kelompok telah selesai dan kelompoknya sudah terbentuk, maka di sini masuklah ke strategi pembelajarannya. Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran reading aloud, yaitu membaca keras, di mana saya telah menyiapkan teks yang berisi cerita terkait materi qanaah, sabar dan tawaduk. Nah, setiap kelompok akan saya perintahkan untuk membaca satu paragraf. Jika saya mengatakan stop, maka mereka harus berhenti untuk membaca. Kemudian, barulah saya bertanya terkait paragraf tersebut dengan materi yang dipelajari pada hari ini. Kemudian, saya berikan kesempatan mereka untuk berdiskusi terkait materi apa yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jika kelompok 1 tidak bisa menjawab, maka akan dioper ke kelompok 2. Begitupun selanjutnya. Jadi fungsi dari membaca reading aloud ini adalah untuk melatih mereka agar senang membaca, baik itu secara bersamaan ataupun bergantian. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan keterampilan mereka dalam berdiskusi dan membaca. Nah teman-temanku,
Dari kegiatan kelompok ini dapat kita lihat bahwasannya pendekatan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan pendekatan student center, di mana saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk saling berdiskusi kepada teman kelompoknya, memberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan persoalan yang saya berikan. Hal ini dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan pembelajaran yang tepat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya dari awal proses pembelajaran hingga diskusi, kita dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan pada video ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta melibatkan secara aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, teman-temanku, dapat dilihat dari proses pembagian kelompok hingga menggunakan strategi reading aloud, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya model pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana saya membentuk kelompok kecil kepada peserta didik saya. Kemudian saya mengajak peserta didik saya untuk berdiskusi, memecahkan masalah, serta menjawab persoalan-persoalan yang harus mereka selesaikan. Kemudian adanya tujuan bersama dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya berikan.
Kemudian, setelah pembelajaran selesai dan kegiatan diskusi telah selesai, maka kegiatan terakhir yaitu penyimpulan materi yang telah dijelaskan oleh guru dan telah didiskusikan oleh peserta didik. Di sini, peserta didik menjelaskan kesimpulan pada materi qanaah, sabar, dan tawadhu. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing anak-anak. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai proses pembelajaran yang mengkaitkan dengan 6 hal dalam proses pembelajaran tersebut. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.